dari kelompok 2 akan melakukan percobaan penurunan titik beku dengan membuat es krim. Dengan saya sendiri, Agustina. Dengan saya, Tiara Lestari. Saya Lina Utmainah. Saya Nabila Sumaya. Saya Hijratul Arafa Amri. Saya Dwi Dita Diniati. Saya Nayudia. Adapun tujuan dari percobaan kami ini yaitu membuktikan aplikasi atau penerapan dari penurunan titik beku dengan membuat es krim, serta dapat mengetahui dan memahami cara pembuatan es krim dengan mudah. Pun alat dan bahan yang kami butuhkan yaitu Yang pertama garam dan pada wadah pertama disediakan 250 gram dan pada wadah kedua disediakan 150 gram garam. Yang kedua ada termometer. Yang ketiga ada susu seberat 900 ml. Dan yang keempat ada 2 ember yang berisi es batu. Yang kelima ada 2 buah kaleng. Dan yang terakhir Oreo. Di sini kita akan melakukan 2 percobaan, yaitu penurunan titik beku dengan menggunakan aplikasi pembuatan es krim. Hanya saja yang membedakannya di sini adalah jumlah garam yang ada pada masing-masing baskom A dan baskom B. Di sini kita akan cari tahu apakah ada perbedaan antara baskom A yang berisi garam lebih banyak dan baskom B yang berisi garam lebih sedikit. Kami lakukan yaitu mencampur garam pada baskom yang telah berisi es batu. Dan pada baskom pertama kami akan mencampurkan 250 gram garam. Dan pada baskom kedua kami akan mencampurkan 150 gram garam. Tahu nggak kenapa pada es batu diberi garam? Karena pada es batu diberi garam bertujuan akan terjadi penurunan titik beku pada es. Dalam hal ini zat pelarut air murni tanpa zat pelarut apapun akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Namun, ketika dimasukkan zat terlarut ke dalamnya seperti garam, titik beku akan berubah menjadi lebih rendah dan air yang dalam bentuk es akan mencair. Es yang mencair akan mencapai suhu air yang sangat rendah dan sangat dingin, maka sangat cocok untuk dalam pembuatan es krim. Tuangkan susu cair ke dalam 2 buah kaleng tersebut. Oreo sebenarnya ini tidak ada manfaat secara kimianya saja, hanya saja tujuan diberikannya Oreo untuk memperenak rasanya saja. Selanjutnya kita masukkan kedua kaleng ini yang telah berisi susu cair dan Oreo ke dalam baskom yang telah berisi es batu yang dicampurkan dengan garam. Kita guncang-guncangkan kaleng ini di dalam ember. Kenapa kita harus mengguncang-guncangkan? Karena hal ini bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang membentuk sehingga es krim semakin halus. Di baskom dapat kita lihat juga banyak es karena rendahnya suhu es yang ditimbulkan oleh es tersebut. Kita harus tetap mengocok es yang ada di dalam baskom agar susu dan Oreo yang terdapat dalam kaleng dapat berubah menjadi es krim. Sekarang saatnya kita mengukur temperatur es dengan menggunakan termometer. Pada baskom A,
Pada baskom A, suhunya adalah minus 0,3. Dan pada baskom B, suhunya adalah 0,2. Minus 0,2. Pas. Kita harus mengocok es selama 15 menit. Pada awal percobaan tadi telah disinggung bahwa kedua baskom diberi es batu yang jumlah banyak garamnya berbeda. Pada baskom A terdapat 250 gram dengan temperatur es menjadi minus 0,3 derajat Celcius. Pada baskom B terdapat 150 gram dengan temperatur es menjadi minus 0,2 derajat Celcius. Ini membuktikan bahwa semakin banyak garam yang ditaburi pada es batu, maka semakin baik untuk membekukan es krim. Nah, setelah 15 menit kita bisa lihat hasilnya bahwa pada kaleng A hasilnya sangat bagus dan pada kaleng B hasilnya masih cair. Itu dipengaruhi oleh banyaknya jumlah garam yang diberikan pada kedua-dua kaleng. Sekian dari hasil percobaan kami penurunan titik beku dengan menggunakan aplikasi pembuatan es krim. Dan ini hasilnya. Nanti lihat di gambar. Selanjutnya nanti bisa lihat di gambar ataupun video yang telah kami buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semuanya terjadi bukan karena kesengajaan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.